Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Ramadan dan kembali kita berbincang-bincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza. Bang Riza, kita tahu bahwa Bang Riza tadi juga sudah sempat ngomong bahwa dilantik tanggal 15 April. Ini artinya memang dilantik di tengah pandemi corona begitu Bang Riza ya. Nah, ini ketika Anda menjabat sebagai Wakil Gubernur ini, kira-kira ini langsung mendapatkan ujian yang sangat berat. Bagaimana Anda menghadapinya Bang Riza? Ya memang saya kan sebagai aktivis, saya berorganisasi banyak, saya memang sudah terbiasa sesungguhnya berinteraksi dengan masyarakat. Hidup saya sejak kecil hingga hari ini, hari-harinya ya di kerumunan masyarakat, di lingkungan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, di satu sisi kita menghadapkan COVID ini, satu virus, satu wabah yang luar biasa dahsyatnya, berbahaya dan sangat mematikan, tidak kelihatan dan cepat. Nah, sementara kita biasa bekerja berinteraksi, sekarang kita dilarang berinteraksi langsung. Tentu kita harus cerdas ya memanfaatkan situasi ini tanpa berinteraksi langsung, tanpa ketemu fisik, kita dapat terus melaksanakan tugas-tugas yang baik. Ya hari-hari kami rapat seperti ini, lewat Zoom meeting seperti ini, lewat Fitcom, telekonferensi dan sebagainya. Jadi perintah-perintah itu memang lebih rumit sedikit, tapi itu harus kita laksanakan. Kalau tadinya kita bicara tatap muka dengan lebih mudah, ada ekspresi dan interaksinya lebih enak, lebih mudah ditangkap dan dicerna dan direalisasikan, sekarang kan tidak mudah. Itulah tantangan yang berat di suasana COVID ini sendiri. Ya, artinya apakah Ramadan tahun ini menjadi tantangan terberat bagi Bang Riza atau ada pengalaman Ramadan yang lebih berat dari Bang Riza? Ini Ramadan yang paling berat. Saya kira bukan saya, seluruh pribadi-pribadi, seluruh warga, seluruh masyarakat Ramadan hari ini paling berat ya. Apalagi para pemimpin lebih berat lagi. Sebagai warga biasa saja berat. Warga biasa selain menahan puasa, nafsu dan sebagainya, di bulan Ramadan ini karena COVID dia harus tinggal di rumah. Orang itu di bulan Ramadan ini kan berbondong-bondong ibadah, puasa, ngaji, zikir, tasbih, membaca Al-Quran di masjid, meluangkan waktunya semaksimal berada di masjid dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka meningkatkan ketakwaannya. Sekarang dilarang ke masjid. Terpaksa dilakukan di rumah, ya. Belajar di rumah, bekerja di rumah. Adik-adik kita, anak-anak kita juga punya cara baru belajar. Guru juga mau nggak mau diajarkan punya cara baru, harus melakukan terobosan-terobosan bagaimana cara mengajar agar anak-anak siswa ini bisa mengerti, memahami, dan tidak kalah pinternya dengan cara langsung di kelas umpamanya. Tapi Kami juga para pimpinan pengusaha. Kalau dari Pemprov sendiri apakah masih mengadakan misalnya ceramah atau pesantren virtual dari yang mengajak karyawan atau PNS Pemprov DKI untuk mengikuti pesantren Ramadan seperti itu, Bang Riza? Iya betul. Jadi selain tadi seperti saya bilang guru punya cara sendiri, kami juga seluruh SKPD, kepala dinas, wali kota, bahkan lurah, kami pimpinan Pak Gubernur, semua juga kita punya cara tersendiri untuk mendeliver, meyakinkan kepala seluruh pimpinan di tingkat bawah sampai ke warga bagaimana cara memahami maksud dan tujuan, terutama terkait soal COVID ini supaya tahu bagaimana cara pencegahannya, tahu penanganannya dan lain sebagainya. Saya kira ini cara-cara baru yang harus kita laksanakan. Tapi ya tidak ada masalah. Nah di bulan Ramadan ini terkait ibadah tadi kita tahulah baiti jannati. Artinya apa? Rumahku, surgaku, gitu loh. Jadi bagi kita semua, para warga Jakarta, jadikanlah rumah sebagai surga kita. Memang Allah sampaikan ya, baiti jannati, rumahku ya surgaku, gitu loh. Artinya apa? Beribadah itu tidak mesti harus ke Mekah, tidak harus ke Madinah, tidak juga harus ke masjid, bisa di rumah dan tidak kalah hebatnya. Bang Riza. Dan ketakwaan kita. Ya, Bang Riza sedikit berbagi, apakah pernah mengalami pengalaman spiritual yang selalu diingat sampai dengan sekarang di bulan Ramadan, Bang Riza? Ya, memang dalam hal spiritual sekarang itu kan berbeda ya. Sekarang itu saya ya selama ini kan sebagai aktivis lebih banyak di luar rumah ya. Sekarang kan saya sahur di rumah, ingin buka puasa di rumah, nanti taraweh di rumah. Tadinya kan kita ya taraweh di luar, buka puasa di luar karena banyak undangan, banyak kegiatan. Setiap hari buka puasa di rumah. Mohon maaf di luar selama ini. Dan buka puasa aja sehari bisa 3, 5 bahkan bisa 7 tempat keliling selama ini. Sejak COVID kan tidak ada. Tidak ada kegiatan, tidak boleh ada keramaian. Ya mau tidak mau puasa ya di rumah, buka puasa di rumah. Tadi kita beribadah di masjid, sekarang kita beribadah di rumah dengan keluarga.
Saya kira ini satu pengalaman yang baik bagi kita semua, pada orang tua, bapak, semua beribadah dengan keluarga, tidak hanya sahur di rumah, tapi buka di rumah, tarawih di rumah, beribadah di rumah. Manfaatkanlah ini. Di samping memang kami semua, saya kira semua di dunia ini, para pemimpin, semua tingkatan dari presiden sampai lurah RT ya, bagaimana bersinergi dengan warganya, dengan rakyatnya, melalui kegiatan-kegiatan telekonferensi seperti ini. Mudah-mudahan ini menambah hikmah baru, terobosan-terobosan baru dalam rangka kita mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, Bang Riza, terakhir ini kira-kira apa nih wejangan dari Bang Riza sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada masyarakat umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini? Ya, saran kami adalah seluruh warga Jakarta fokus, disiplin, taat pada PSBB. Ya, ada di situ aturannya sudah diatur. Satu, umpamanya meningkatkan beribadah, berdoa, dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita segera terbebas dari virus corona dan virus-virus lainnya. Kedua, meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan dengan cara cuci sabun, disinfektan, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Ketiga, meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh, harus tidur yang cukup, berjemur, makan makanan yang bergizi, yang sehat, suplemen. Yang keempat, diam di rumah, tadi saya bilang stay at home, baiti jannati, rumahku surgaku, kemudian juga menjaga jarak, tidak kerumunan. Kemudian bagi saudara-saudara yang kita mudik, mohon dipertimbangkan, jangan mudik karena kita sayang dengan nenek, kakek, saudara kita, orang tua kita di kampung. Dan yang kalau mudik, nanti Jakarta, Pak Gubernur sudah memerintahkan jajaran untuk menyiapkan satu regulasi, yang akan segera kita umumkan. Mudik itu harus memenuhi syarat-syarat, harus ada izin mudik, kemudian ada izin kembali ke Jakarta, dan juga harus mendapatkan persetujuan izin dari daerah setempat. Kenapa kami berlakukan? Demi semata-mata kami ingin adanya penurunan di Jakarta terkait kasus COVID-19. Kami ingin kurvanya terus menurun sampai betul-betul turun dan berhenti. Caranya apa? Tadi seperti saya sampaikan, kita harus disiplin, patuh, taat, sikapi semua ini secara baik, secara bijak. Bukan justru kita memperlonggar PSBB. Kalau kita memperlonggar ke PSBB, dikhawatirkan penurunan ini hanya sedikit, nanti akan kembali naik lagi ke atas, dan ini berbahaya. Kita lihat di periode 100 tahun yang lalu, begitu yang terjadi. Ada penurunan ketika disikapi tidak bijak, tidak diperketat, dilonggarkan, justru yang terjadi ada peningkatan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi sekali lagi, mohon sabar dan pataati PSBB secara baik. Baik, terima kasih banyak Bang Riza sudah berbagi bersama kami di Inspirasi Ramadan. Semoga tetap sehat selalu, sampai dengan Ramadan selesai dan tetap amanah untuk melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.